Puji nama Tuhan, selamat datang di dalam program kami yaitu On Target. Dan kita percaya bahwa setiap program menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman Kristen kita. Pemirsa sekalian, di dalam program ini kita kehadiran seorang hamba Tuhan yaitu Ibu Pendeta Betsy Karen berasal dari Amerika Serikat yang akan membawakan firman Tuhan dengan tema yaitu kuasa dan otoritas di dalam Yesus. Mari kita simak bersama-sama dan saya percaya roh kita akan dikuatkan. This is your time. In Matthew chapter 16 and verse 18, we have a declaration of the power and the authority of Jesus Christ. Di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18, kita mendapatkan sebuah deklarasi mengenai kuasa dan otoritas Yesus. But it speaks here of that authority that has been given to us individually and as His church. Dan kuasa ini diberikan kepada kita secara individu dan juga diberikan kepada gereja Tuhan. Jesus is speaking directly to Peter. Yesus bicara kepada Petrus langsung. But He shows us the significance and value of living in that power and authority. Let's read that verse. Dan dia juga menunjukkan betapa pentingnya nilai kehidupan di dalam kuasa dan otoritas. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam alam maut tidak akan menguasainya. Now what Jesus is saying here is that the gates of hell will not be able to withstand or hold back the advancing church of God. Yang Yesus sampaikan di sini adalah pintu alam maut tidak akan bisa bertahan dan menahan kuasa yang sudah diberikan kepada gerejanya. His army of believers will go forward. Dan pasukan orang percaya akan terus maju. Jesus is going to build His church. Yesus akan mendirikan gerejanya. It's going to advance. Akan terus maju. Now, true power, which is the ability to exercise authority effectively, kuasa yang sejati, yaitu kemampuan untuk melaksanakan otoritas secara efektif. we know that belongs only to God. Hanya dimiliki oleh Tuhan saja. He alone is sovereign. Hanya Tuhan sendiri yang maha kuasa. No one has the power unless God allows it. Tidak ada seseorang pun yang memiliki kuasa kecuali Tuhan yang memberikan. But this is the good news. Tapi ada kabar baik. That Jesus Christ willingly shares His power and His authority with us, the church. Bahwa Yesus Kristus rindu memberikan kuasa dan otoritasnya bagi kita, gereja. We need to hear the battle cry of Jesus in this verse. Mari kita melihat dan mendengar seruan perang yang Yesus sampaikan. I will build my church and nothing will prevail against it. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Now, without a doubt, this validates the truth that Christ's power is greater than the power of the enemy. Kita mengerti sekarang kebenaran bahwa tidak ada kuasa musuh yang bisa melawan kuasa Tuhan. Any conflict, any battle, any war between the power of the enemy and the power of God will end with Christ and His church being the victors. Semua yang namanya konflik, peperangan, yang namanya medan perang antara kuasa musuh dengan kuasa Tuhan akan berakhir ketika Yesus Kristus dan gerejanya menjadi pemenang. And it is through Christ that we are able to live in that same power and authority. Dan melalui Kristuslah kita akan hidup di dalam kuasa dan otoritas. In Philippians chapter 4 verse 13, Filipi 4:13. it tells us that we can do all things through Christ who strengthens us. Firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. In 1 John chapter 4 verse 4, Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. we have further proof that we have the power to overcome. Ada sebuah janji ataupun bukti kita sanggup menjadi pemenang. Because it tells us that God is greater in us than any enemy in this world. Karena dikatakan bahwa roh yang di dalammu
jauh lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. In Ephesians chapter 1 verse 19 to 23, Efesus 1 ayat 19 ayat 20 sampai 23. the apostle Paul speaks of the incomparable great power available to us for those who believe. Bagaimana Paulus menyatakan bahwa ada kuasa yang besar dan tiada bandingannya bagi kita yang percaya. And in these verses we're given a deeper understanding of the awesome power of God. Sehingga ayat-ayat ini memberikan kepada kita pemahaman yang utuh mengenai kuasa Tuhan. But we're also given a revelation of the great and awesome power that is at work in us because of Jesus. Dan juga kita mengerti betapa besar kuasanya yang bekerja di dalam kita dan melalui kita oleh karena Kristus Yesus. Let's read verse 19. Efesus 1:19 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. How wonderful to know that we are not only able to experience God's power, Indah sekali ketika kita mengerti bukan saja kita mengalami kuasa Allah, but we can also be a testimony of His great power as it works through us. tapi kita juga bisa menjadi saksi bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kita. God has put all things under the authority of Christ. Tuhan sudah memberikan semua otoritas kepada Yesus And He's made Him head of all things for the benefit of the church. dan menjadikan dia sebagai kepala gereja atas segala sesuatu dan untuk keuntungan gereja. We are His body, Kitalah tubuh Kristus. but He alone is the source of everything needed in the church. Dan hanya Yesus saja yang menjadi sumber segala sesuatu yang dibutuhkan dalam gereja. And we are filled with Him alone Kita dipenuhi oleh Dia saja. as His power works within us. Bagaimana kuasanya bekerja di dalam kita. What a wonderful life we can have when we accept Jesus into our hearts. Betapa kehidupan ini luar biasa ketika kita mendapati, When kita we- menerima Yesus dalam hati kita. When we commit our lives to Him. Dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. So our prayer for you today, Hari ini saya berdoa, if you have not accepted Jesus, kalau ada di antara pemirsa yang belum menerima Yesus, please say yes to Him today katakan ya kepada Dia hari ini. and receive that power of life-giving flow of Jesus. Terimalah kuasa yang memberikan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Amen. Amin.